Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua. Semoga aja kredit pancinya juga udah lunas, jadi besok kita bisa ngeredit wajan lagi. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Trip yang dirilis tahun 2021. Film ini aslinya adalah film berbahasa Norwegia dengan judul Eye on the Dagger, namun bisa juga kalian tonton di versi dubbingnya dalam bahasa Inggris. Lokasi film ini juga berada di Norwegia, negara dengan jumlah penduduk hanya 5 jutaan saja. Ideal banget ya guys, nggak overpopulasi. Tapi sebelum kita ulas, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai acara malu-malu. Film ini menceritakan hubungan suami istri yang bernama Lars dan Lisa. Sebenarnya mereka sudah tidak akur dan sering bertengkar. Untuk mencairkan kembali perkawinan yang sudah membeku, mereka berencana liburan ke pondok di tepi danau. Alih-alih bermaksud berdamai, Lars dan Lisa ternyata sudah merencanakan untuk saling membunuh satu sama lain. Rencana yang sudah mereka susun justru gagal karena ternyata ada 3 orang napi yang melarikan diri dari penjara ternyata bersembunyi di pondok. Dan ketegangan yang disajikan film ini cukup intens guys. Masalah selalu datang silih berganti, seperti nggak pernah selesai. Tanpa berlama-lama, skuy guys, kita masuk alur ceritanya. Cerita berawal ketika Lars yang seorang sutradara film televisi sedang melakukan pengambilan gambar. Scene ini bertujuan untuk menunjukkan pekerjaan Lars. Dia juga menceritakan rencana untuk berlibur di pondok bersama Lisa dan mencoba membangun alibi bahwa istrinya itu berencana naik gunung sendirian kepada seorang artis. Tak lama kemudian, Lars juga mengunjungi ayahnya yang bernama Mikkel di panti jompo. Dia bermaksud memberitahu rencana liburannya bersama Lisa di pondok. Pondok tersebut ternyata adalah pondok ayah Lars. Lars juga ingin membangun alibi bahwa Lisa berencana naik gunung sendirian. Pulang dari panti jompo, Lars membeli banyak peralatan pertukangan seperti palu, gergaji, tali, dan lakban. Lars kemudian pergi menjemput Lisa untuk pergi ke pondok tepi danau. Sepanjang perjalanan pun mereka masih terlibat pertengkaran hanya karena masalah sepele. Dari percakapan mereka diketahui bahwa pekerjaan Lisa adalah seorang artis teater merangkap juga artis televisi. Semacam artis rabutan lah, semua kerjaan diambil. Sesampainya di pondok, alarm yang terkoneksi dengan pintu ternyata sudah rusak. Di ruang bawah tanah, Lars menemukan remah-remah bekas makanan di lantai yang masih baru. Namun dia tidak mencurigai apapun. Di pondok tersebut mereka berusaha mengakrabkan diri kembali, namun tampaknya masih tidak ada titik temu. Keesokan harinya Lars berjalan-jalan di tepi danau dan menyimpan batu di tasnya. Dia menaruh tas tersebut dalam speedboat. Sepertinya Lars sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lars kemudian membawa palu yang dibelinya dan mencari istrinya tersebut. Tiba-tiba Lisa memanggil Lars dari dapur dan meminta bantuan. Ketika Lars akan memukul kepala istrinya dengan palu, tiba-tiba Lisa berbalik dan menyetrum Lars dengan tas sergan. Lars pingsan dan tangannya dilakban oleh Lisa. Saat Lars siuman, Lisa kembali menginterogasinya dan bertanya maksud Lars membeli peralatan pertukangan. Namun Lars berbohong padanya, katanya dia bermaksud memperbaiki atap. Tetapi Lisa sudah menduga Lars akan membunuhnya. Dia berhasil menebak maksud Lars membeli palu adalah untuk memukul kepalanya, tali adalah untuk mengikat dirinya, dan batu di speedboat adalah untuk menenggelamkan dirinya di danau. Lars terdiam karena memang semua tebakan Lisa benar. Namun Lisa masih belum bisa menebak tujuan Lars membeli gergaji. Karena sudah ketahuan, akhirnya Lars mengatakan bahwa gergaji tersebut untuk memutilasi Lisa agar bisa tenggelam sepenuhnya di air. Lisa masih penasaran mengapa Lars ingin membunuhnya. Dia bertanya alasannya. Lars mengatakan akan membunuh Lisa karena mengetahui bahwa Lisa sudah berselingkuh dengan teman aktor teaternya yang bernama Diego. Namun Lisa membela dirinya bahwa Lars sudah lama tidak menyentuhnya lagi.
Dan Lisa ternyata juga punya rencana untuk membunuh Lars. Dia menceritakan alibi lain kepada temannya. Alibinya adalah Lisa dan Lars berencana untuk berburu, namun Lars yang akan memegang senapan karena Lisa takut dengan senjata. Dalam cerita selanjutnya, Lars memaksa Lisa untuk memegang senapan berburu dan Lisa tersandung sehingga menyebabkan kepala Lars tertembak. Lars menertawakan skenario yang dibuat Lisa dan mereka pun saling hina. Bosan bertengkar, Lisa menumbuk muka Lars dengan popor senapan dan menyuruh Lars berjalan ke hutan untuk ditembak. Tiba-tiba dari arah belakang Lisa datang Victor si tukang kebun mengendap-endap dan memukul kepala Lisa dengan sekop sampai pingsan. Dan Sin pun mundur ke 5 hari sebelumnya ketika Lars dan Victor mengadakan pemufakatan jahat kepada Lisa. Ternyata Lars menawarkan bagi hasil 50-50 dari asuransi kematian Lisa kepada Victor yang seharga 1 juta krone. Lars yang akan membunuh Lisa dan tugas Victor yang agak blow on untuk memutilasinya karena Lars takut mengerjakannya sendiri. Untuk informasi ya guys, Norwegia tidak tergabung dalam Uni Eropa, jadi mata uang resmi mereka adalah krone, tidak menggunakan mata uang euro. Balik lagi ke pondok tepi danau, kali ini situasi berbalik dengan Lisa yang terikat. Kali ini giliran Lars yang bertanya alasan Lisa untuk membunuh dirinya. Lisa mengungkapkan karena Lars adalah penjudi berat yang membuat rumah tangga mereka terjebak dalam utang. Lars akhirnya paham Lisa ingin membunuhnya demi asuransi jiwa. Victor akhirnya juga angkat bicara. Dia mengatakan tujuan Lars dan dirinya membunuh Lisa adalah demi asuransi jiwa. Tidak semata-mata karena perselingkuhan Lisa seperti pengakuan Lars. Akhirnya Lisa mengatakan nilai asuransi jiwa adalah 3 juta krone bukan hanya 1 juta krone seperti yang dikatakan oleh Lars. Karena kebingungan dan merasa dibohongi, kali ini Victor berpihak kepada Lisa. Maka terjadilah tawar-menawar pembagian asuransi yang membuat Victor yang blow on semakin kalut. Kesempatan itu pun diambil Lars untuk mencoba merebut senapan yang dipegang oleh Victor. Saat bergulat, Victor malah memegang ujung laras senapan sehingga memunculkan kesempatan bagi Lars untuk menarik pelatuk. Jari tangan Victor pun buntung dalam perebutan senjata tersebut. Victor yang panik pun berlari ke arah pintu dan berniat pergi ke rumah sakit. Namun Lars justru menembaknya hingga tewas. Pusing dengan situasi tersebut, kali ini Lars menodong Lisa dan mengatakan akan ada 2 pembunuhan. Lars tidak sadar bahwa senapan tersebut hanya mampu menampung 2 peluru dan sudah ditembakkan semua. Dia gagal menembak Lisa dan akhirnya menumbuk muka istrinya dengan popor senjata. Saat Lars sedang mengisi peluru, Lisa segera menancapkan pisau di kaki Lars. Senapan pun akhirnya dikuasai Lisa. Namun Lisa yang jarang memegang senapan pun kesulitan mengisi peluru dan mengokang senjatanya. Dia dikejar Lars dan baru berhasil mengokang senapan di kamar tidur di ruang atas. Mereka kembali bergulat untuk berebut senapan dan akhirnya 1 peluru pun tertembak ke plafon rumah. Ternyata di atas loteng terdengar suara orang kesakitan dan melompat-lompat akibat menahan nyerinya. Akhirnya plafon pun jebol dan jatuhlah 3 orang dari loteng pondok. Lars dan Lisa pun pingsan karena tertimpa plafon yang jebol. Film ini kok jadi sering adegan pingsan ya guys? Kuat banget ya pingsan berkali-kali. Scene pun berpindah ke kejadian flashback mengapa ada 3 orang di loteng pondok mereka. Ketiga orang tersebut adalah Peter, Roy, dan Dave, di mana mereka adalah narapidana yang melarikan diri dari penjara. Tampaknya kelompok tersebut dipimpin oleh Peter. Karena kelaparan dan membutuhkan tempat bersembunyi, maka mereka menerobos masuk ke pondok milik ayah Lars. Di kelompok narapidana ini, Roy dengan tampang seperti prajurit Nazi yang tampak agak blow on. Ternyata dia yang merusak alarm rumah sebelumnya. Mereka makan dan minum sepuasnya di pondok tersebut. Dan secara bersamaan Lars dan Lisa datang ke pondok tersebut dan para narapidana tersebut kemudian bersembunyi di loteng.
Ternyata pantat Roy yang terkena tembakan, dan beruntung dia tidak tewas karena kecepatan peluru sudah tertahan oleh papan kayu plafon. Scene pun berpindah ketika Lars dan Lisa diikat di ruang bawah tanah. Peter memeras mereka dengan alasan membutuhkan uang untuk pelariannya, namun Lisa hanya menunjukkan tempat penyimpanan uang yang jumlahnya hanya sedikit. Dave yang nafsuan karena lama di penjara sudah tidak sabar lagi untuk memperkosa. Lisa ketakutan melihat ulah Dave, dipikirnya dia yang akan diperkosa. Di tengah ketakutan istrinya, Lars justru menyindir Lisa mungkin istrinya tersebut akan bisa terpuaskan oleh si pemerkosa. Namun ternyata Dave adalah seorang homoseksual, dia justru mengincar bokongnya si Lars. Lisa akhirnya lega karena bukan dia sasarannya. Lars akhirnya tidak jadi diperkosa dan Peter menyuruh dirinya memohon ampun dengan lebih baik lagi di bawah todongan senjata. Akhirnya Lars tidak jadi dibunuh namun disuruh mencium dan menjilat sepatu Peter. Tetapi Peter berubah pikiran, walaupun tidak jadi dibunuh, Lars diizinkan untuk diperkosa oleh Dave. Melihat Lars meronta-ronta, muncul rasa iba dalam diri Lisa. Dia akhirnya meminta untuk menyetop aksi pemerkosaan tersebut. Lisa mengatakan dia masih punya tabungan senilai 125.000 krone di bank, namun harus diambil terlebih dahulu. Entah uang itu benar-benar ada atau Lisa hanya berakting untuk mengulur waktu saja. Peter sepakat untuk melepaskan Lars dan Lisa dari gangguan mereka sampai uang tersebut bisa dicairkan. Mereka kemudian mengikat Lars dan Lisa di tiang ruang bawah tanah. Sesaat kemudian Lars melihat bola biliar di kantong lubang meja. Dia mendapat ide. Lars kemudian memanggil para narapidana di atas dan membuat kegaduhan dengan alasan ingin buang air besar. Roy disuruh Peter untuk menjaga Lars selama dia boker. Lars kemudian keluar dari toilet dan memukul kepala Roy dengan kaos kaki yang telah diisi bola biliar. Roy pun pingsan dan Lars meninggalkan Lisa dalam keadaan masih terikat. Namun Lisa berhasil membebaskan diri dengan pisau yang dibawa Roy. Anehnya tidak satu pun dari mereka berdua yang membawa senjata ketika naik ke atas, padahal di rubanah tersebut banyak perkakas pertukangan, senapan berburu, dan bahkan pisau Roy pun ditinggal. Mungkin mereka hanya berpikir untuk segera pergi dari pondok itu aja sih guys. Karena lama di bawah, Peter dan Dave menemukan Roy tergeletak di lantai. Roy mengaku dia dipukul Lars menggunakan kaos kaki. Lisa lari ke halaman dan memeriksa mobil, namun dia tidak menemukan kunci starternya. Ketiga narapidana itu pun keluar untuk memburu mereka. Ternyata Lisa bersembunyi di tanaman dekat tangga dan masuk kembali ke pondok untuk mencari kunci mobil. Situasi menjadi menegangkan ketika Roy balik lagi ke pondok tersebut karena senternya mati. Dia bermaksud mencari baterai pengganti. Lisa pun menemukan kunci speedboat, namun dia kepergok oleh Roy. Ternyata Lars pun belum keluar rumah. Dia diam-diam turun dari kamar atas sambil membawa pisau. Namun langkahnya terkena selongsong peluru sehingga Roy berbalik arah. Lars hanya berhasil menyabet dada Roy dan tidak berhasil menusuknya. Senapan yang dipegang Roy terjatuh dan meletus sehingga Peter dan Dave bergegas kembali ke pondok. Goresan pisau Lars tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap Roy yang kekar tapi blow on. Lars dan Lisa pun terlibat pertarungan sengit dengan Roy. Setelah bergulat dalam perebutan senapan, wajah Roy berhasil ditembak dan dia pun tewas. Lars dan Lisa pun segera bersembunyi di lemari kamar tidur. Peter naik ke atas dan memeriksa lemari tersebut.
Namun sebelum berhasil membuka pintu lemari, Lars menerjang Peter dan mereka berdua pun terjatuh. Lisa yang lari keluar pondok pun bertabrakan dengan Dave. Lars menyusul lari keluar dan seketika itu pula Peter melompat dari jendela atas menghajar Lars. Tiba-tiba Lisa datang membantu. Dia mengayunkan garpu tanah tepat mengenai rusuk kiri Peter, namun dia berhasil ditangkap oleh Dave. Peter kemudian menyeret Lars dan menghidupkan mesin potong rumput untuk membunuh Lars. Dia mengaku sangat menikmati untuk membunuh orang dengan cara yang unik dan nyentrik. Tiba-tiba datanglah mobil yang membuat Peter kaget. Di saat Peter sedang kebingungan, Lars menendangnya sehingga Peter tertabrak mobil. Mobil tersebut ternyata dikendarai oleh Mikkel, ayah Lars. Scene pun kembali ke flashback 6 jam sebelumnya di mana tetangga pondok melihat pintu terbuka di malam hari. Tetangga tersebut menelpon Mikkel dan mengatakan kemungkinan ada pembobolan di pondok mereka. Ayah Lars pun segera pergi walaupun dengan membuat pingsan penjaga panti jompo terlebih dahulu. Kembali ke scene sebelumnya, setelah menabrak Peter, Mikkel mengambil senapan dan menembak tempurung lutut Dave. Rupanya Mikkel masih cukup jitu sehingga tidak mengenai menantunya. Akan tetapi Peter datang dan menusuk punggung Mikkel dengan pisau dapur. Namun Mikkel masih sempat-sempatnya menggigit hidung Peter hingga koyak. Peter yang emosi segera menyeret Mikkel dan menaruhnya di mesin potong rumput. Lisa dan Lars segera kabur, namun mobil listrik tersebut berhasil dihentikan setelah ditembak oleh Peter. Lars menyuruh Lisa pergi ke speedboat sementara dia berniat kembali ke pondok. Lisa segera pergi ke dermaga dan tampaknya ada masalah saat akan menghidupkan speedboat. Ternyata BBM speedboat tersebut belum diisi. Scene berpindah ketika Dave berusaha menghentikan pendarahan di pondok dan di saat bersamaan Mikkel tersadar dan masih mampu bertahan. Ayah Lars ini sangat tangguh walaupun sudah uzur. Kembali ke pondok, ternyata Lars mengincar Dave. Dia mematahkan kaki Dave yang sudah pecah tempurung lututnya. Situasi yang dihadapi Lisa justru agak sulit. Saat akan mengambil BBM di gudang, dia dihajar oleh Peter. Karena Peter masih membutuhkan uang Lisa, dia membawa Lisa pergi naik speedboat. Sementara itu di pondok, Dave memohon agar dia tidak ditembak. Namun Lars kemudian menembak ke arah alat kelamin Dave. Tampaknya Lars masih dendam dengan usaha perkosaan bokongnya sebelumnya. Jadi Dave kemungkinan tewas perlahan juga karena pendarahan di alat kelaminnya. Mikkel pun segera bergegas menuju kasur gantung kesayangannya. Dia ingin menutup usia sambil memandangi matahari terbit. Lars pun mendengar speedboat dihidupkan. Dia segera bergegas menuju ke dermaga. Ternyata speedboat sudah menjauh, namun rupanya Peter lupa melepaskan tali tambatan. Lars bergelayut dan pelan-pelan menarik tali sampai ke buritan speedboat. Saat Lars sudah di atas speedboat, terjadilah perkelahian seru antara mereka berdua melawan Peter. Walaupun keroyokan, tampaknya Peter masih bisa mendominasi pertarungan. Dan konyolnya lagi, tembakan pistol suar ke arah Peter masih juga meleset. Saat Peter lengah karena menertawakan Lisa, Lars segera mendorong Peter sehingga tangan Peter terpotong-potong oleh baling-baling mesin speedboat. Meskipun tangan kirinya terpotong, Peter masih kuat mencekik Lars.
Namun usahanya terhenti ketika Lisa memasang tas yang sudah diisi batu pemberat. Peter tercebur dan tenggelam karena lehernya tersangkut oleh tas tersebut. Ironis sekali guys, padahal tas dan batu itu sebelumnya dipersiapkan Lars untuk menenggelamkan potongan tubuh Lisa. Kejadian tak terduga kembali terjadi. Ternyata tubuh Peter tersangkut tali tambatan yang menyebabkan Lars juga tertarik jatuh ke air. Ternyata sepatu Lars terlilit oleh tali tersebut. Lisa sempat berpikir sejenak apakah dia harus menolong Lars atau tidak. Namun akhirnya dia menarik Lars dari air dan melepaskan kaitan tali di sepatu Lars. Lars dan Lisa kemudian membahas hubungan mereka yang masih kacau, tidak punya uang dan banyak utang. Namun Lisa mendapatkan ide untuk memoles cerita tentang teror pembunuhan di pondok tersebut di depan media untuk mendapatkan uang. Mereka nampaknya sepakat mengarang cerita baru memanfaatkan kejadian pelarian 3 narapidana tersebut agar publik percaya. Lars aman dari dakwaan pembunuhan Victor. Cerita yang mereka karang sendiri laku keras dan akan segera dibuatkan filmnya, yang ternyata dibintangi oleh Lisa sendiri dan Lars sebagai sutradaranya. Entah perkawinan Lars dan Lisa masih berlandaskan cinta atau hanya berdasarkan keuntungan semata. Demikian alur film The Trip berakhir guys, terima kasih sudah menonton.